pada berspekulasi membuat cerita bahwa rumah itu milik mantan suami. Itu dari mana? Inara aja belum menyebutkan apapun. Agak sakit hati sih denger statementnya si tante. Tapi gue adalah orang yang selalu mundur selangkah buat bisa lihat gambar besarnya. Siapa tuh tante? Apakah dugaan nih tante Marissa Ica nih? Silahkan selesaikan urusan hukum yang sekarang jalan. Next episode kita fight urusan anak-anak. Om Virgon pengen ngambil hak asuh anaknya ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kasusnya Virgon yang sakit hati nih sama Inara Rusli. Akhirnya dia muncul lagi ya lewat story-nya teman-teman. Dan apa sih penyebab sakit hatinya dan kenapa dia muncul? Menarik. Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info yang sedang viral nih ya. Karena di channel ini kita bakal mengkupas semua kasus yang lagi viral. Kita mulai aja videonya sekarang juga. Let's go. Yuk kita masuk di sini. Virgon ungkap sakit hati dengan Inara Rusli. Gimana isinya? Tapi sebelum kita ke isinya, kita lihat dulu apa yang membuat dia sakit hati guys. Ini dia, Virgon singgung mau beli rumah baru untuk anak-anaknya, diunggah foto terbarunya. Ini nih. Membawa ketiga anaknya dari rumah Inara. Dalam unggahan terbarunya, Virgon menulis pesan menyentuh untuk ketiga anaknya. Sementara gini dulu ya bis, sampai Dedi beli rumah baru buat kalian. Tulis Virgon di unggahan foto terbarunya bersama anak-anaknya. Polemik rumah yang ditempati Inara disebut-sebut milik Virgon yang dibeli untuk anak-anaknya. Pernyataan itu keluar dari ibunda Virgon, Eva Manurung, yang mempertanyakan kewenangan Inara atas rumah yang ditempatinya saat ini. Mengingat di rumah itulah permasalahan utama berakar, yakni rekaman CCTV. Namun yang menarik, klaim Eva Manurung mendapat tanggapan keras dari Inara Rusli. Melalui sahabatnya, Marissa Ica, rumah yang diklaim milik Virgon nyatanya dibangun saat keduanya masih bersama sebagai pasangan suami istri, dan nama sertifikat atas nama Inara. Dari situ berembus kabar jika Inara dan Virgon membeli rumah itu secara bersama-sama sebelum akhirnya Virgon keluar rumah sebagai mantan suami setelah bercerai. Lantas, apa kata pihak Virgon? Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Ada kemungkinan, kenapa saya ngomong seperti ini, mereka punya perjanjian. Paham kan? Kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa. Saya juga bingung nih, orang-orang pada berspekulasi membuat cerita bahwa rumah itu milik mantan suami. Itu dari mana? Inara aja belum menyebutkan apapun. Katanya rumah itu bukan rumah Inara tapi rumah mantan suami. Sertifikat rumah Inara CCTV dibeli pada saat sudah bercerai dan Inara sudah pisah kakak. Itu tandanya dia Marissa Ica sih yang klarifikasi, jadi salah paham kan. Dia punya hak memiliki privacy. Jika siapapun seseorang yang masuk dan mengambil atau data pribadi atau ranah pribadi dia, ya jelas masuk illegal access-nya dong. Tapi yang jelas, lu melakukan di rumah orang, walaupun itu istri lu, itu salah. Lihat kan Marissa Ica kan apinya. Karena klarifikasi ini menyinggung Virgon ya, karena semua itu udah jadi hak milik Inara teman-teman, dari sertifikat atas nama Inara ya, walaupun didapatkan setelah menikah gitu kan. Jadi Virgon tersinggung lah dengan kalimat itu. Kita lihat klarifikasinya. Tapi sebelum klarifikasi kita diskusi dulu nih sama video ini ya, sama netizen nih. Rumah anak gak boleh dipakai Inara dengan suami baru. Oh bener juga sih ini. Tenang, suami barunya kan pembisnis kaya, easy lah beli rumahnya. Next.
Belinya pakai Virgon di saat masih dalam pernikahan dan di atas namakan Inara selalu istrinya waktu itu. Setelah cerai rumah buat anak-anaknya, jadi Virgon gak dapet Inara juga. Intinya dikasih untuk ketiga anaknya. Nah, langsung aja kita baca teman-teman di sini. Agak sakit hati sih denger statementnya si tante. Tapi gue adalah orang yang selalu mundur selangkah buat bisa lihat gambar besarnya. Siapa tuh tante? Apakah dugaan nih tante Marissa Ica nih? Hanya bertanya ya, soalnya nggak disebut nama. Oh, jadi gara-gara sertifikat rumah dulu gue beliin atas nama dia, membuat putusan pengadilan agama yang isinya rumah dan mobil jadi harta bersama untuk anak-anak dan nggak boleh dijual sampai anak-anak umur 21 jadi gugur. Itu BPKB Innova Zenith aja udah digade tanpa seizin gua. Tahu dah duitnya buat apa. Itu aja udah 1 poin kesalahan yang muatin hak asuh anak gua ambil. Silahkan selesaikan urusan hukum yang sekarang jalan. Next episode kita fight urusan anak-anak. Om Virgon pengen ngambil hak asuh anaknya ya. Oh iya, aset tanah yang di Purwakarta kan atas nama gua ya. Berarti tanah yang di Purwakarta full jadi milik gua dong. Alhamdulillah. Dikasih merah. Nah, jadi Virgon tersinggung lah statementnya yang tadi gitu. Ketika Virgon masuk itu udah masuk ilegal akses. Dia itu udah gak ada hak lagi di situ. Ya walaupun menjenguk anak-anaknya pun ya. Itu statement yang aku tangkep ya. Lah, Virgon kan itu rumahnya Virgon. Itu kan anak-anaknya Virgon, di situ juga dia mengalah keluar dari rumah kan supaya anak-anak nyaman kan gitu. Nah, kalau akses anak tuh nggak mungkin orang Virgon itu ngambil anaknya setelah ke blow up, ya terus baru dia ngambil anaknya. Lu gue lihat lagi kayak begini, maaf ya anak-anak gue bawa dulu gitu. Tapi melihat si Inara dengan isunya yang sudah menikah sih itu, kamu yakin gak sih dengan I don't understand. It's not my business. You tanya sendiri for them, keluarganya. Nah sekarang juga rame isunya kan sedang hamil, mungkin mami mengerti sedang hamil. Aku nggak ini ya, nggak ikut campur, nggak ini. Mau apapun yang terjadi, kan saya berkali-kali bilang dia mau berenang di laut Arafura kek, mau berenang di terserah dia kan itu ininya dia ya. Yang jelas sekarang ini ya kita berani berbuat, berani tanggung jawab gitu aja. Dengan segala konsekuensinya. Tante, siapa yang dimaksud? Ibunya Inara ya? Atau si Ica? Wah, aku nggak tahu nih. Aku juga nggak tahu. Kita lihat diskusi netizen. Ica kak yang ngeluarin statement kemarin kan dia. Ini aku nggak bilang ya. Aku cuma baca komen loh. Cuma baca komen ya. Virgon yang tadinya adem mulu buka suara iseng apa kabarnya. Virgon siap-siap mengamankan hartanya, khawatir dinikmati Inara dan Nisano. Waduh. Soalnya sempet nih Mbak Ica gitu. Kita bilangnya gimana ya? Pengacaranya dari kemarin buat statement, kita udah ada nonton ya, ini nih videonya nih yang belum nonton nih. Terus statementnya di mana bilang kalau Insanul Kahmi itu miskin. Gitu. Banyak bohongnya dia kan. Ya udahlah, Nara, janganlah. Ya next. Ada lagi netizen komen, plot twist kembali rujuk, udah sama-sama buat dosa dan sama-sama memaafkan demi anak-anak. Enteng banget Rahang loh nyebut kata-kata rujuk. Jadi nggak mau nih Om Virgon. Cakep loh Inara. Jangan rujuk lah, mengulangi kesalahan yang sama entar. Itu kalau netizen ya, kalau ngetik emang nggak pernah dipikir-pikir dulu. Langsung ketik aja. Aku mau ngetik inilah. Mending mereka balikan orang sama-sama gitu kelakuannya gitu. Gitu kan? Gak gitu konsep ya, gak gitu. Gak semua yang kalian pikirkan langsung diketik. Oke, terus Om Virgon ada juga nih telepon anaknya ya. Mamang dan si Bontot gak jadi. Maksudnya apa nih? Kita lihat slide selanjutnya ya. Hanya karena Inara Rusli megang hijab, kemudian terkesan megang perut, jadi orang menduga-duga jangan-jangan dia hamil.
Nah, dan mereka minta bagaimana pendapat Bang Rasman. Ya, pendapat saya, lihat kasus ini Insanul Fahmi atau Insan ini tidak jujur kepada Inara Rusli. Kemudian sekarang Inara Rusli juga ya katakanlah diserang secara media sosial oleh Mawa selaku istri dari Insan. Kalau kita hitung, kalau memang tidak menggunakan alat pengaman, KB dan lain sebagainya, kontrasepsi dan lain sebagainya, bisa jadi saudari Inara Rusli hamil. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini hamil, bagaimana? Apakah kita membiarkan dia hamil terus Insan tidak bertanggung jawab? Maka pada kesempatan ini saya berharap Mawa bisa memberi ruang. Menurut saya tidak ada pilihan lain. Inara harus diselamatkan. Dan rasa prihatin, sedih, pilu, pahit, getir yang dialami oleh Mawa kita sangat maklum. Oke, daripada kita bingung teman-teman, kita lihat aja di komentar. Maksud dari kata si bontot nggak jadi itu apa? Bontot. Nah kita sama nih oke, kita terjemahin dulu ya. Si bontot nggak jadi. Bontot itu kan anak yang paling kecil ya. Berarti nggak jadi. Oh, anaknya nggak jadi gitu. Di slide kedua soalnya isunya hamil gitu kan. Oh, nggak bener berarti isu itu. Om Virgon mah nyindir-nyindir ternyata. Oh gitu. Ini hanya dugaan nih, aku nggak berani statement nih ya. Karena ini hanya logika aja nih yang disebarkan oleh akun ini gitu. Kita masuk ke Instagramnya. Oh, lagi bermusik ya. Oh, dia lagi fokus karirnya buat beli rumah nih. Ya. Tuh, lagi ngegitaris ya. Oke. Kita lihat komen-komennya apakah positif ya di postingan terbaru yang kendari kita bertukar energi malam ini. Oh iya, kenalin guys, slide terakhir calon ibu sambungnya Starla. Mana? Coba lihat. Ya elah. Oke, kayaknya Abang Virgon kayaknya udah mulai nggak suka sama cewek lagi ya. Nggak nyari yang bercadar. Netizen ada aja kalau komen ya. Oke guys, videonya sampai sini aja. Kalau ada salah kata ataupun salah informasi, so mohon dikoreksi teman-teman. Dan jangan 100% percaya dengan kontenku. Jadikanlah konten aku hiburan semata yang memberi kalian informasi yang beredar di sosial media. Ingat, yang di sosial media juga belum tentu benar, silahkan lebih cari lagi untuk fakta-faktanya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye-bye guys, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.